Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Putri Salsabila, NPM 20510404238. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proposal mata kuliah metodologi penelitian 2 yang diampu oleh Bapak Vicky F. Sanjaya, MSc, dengan judul Peran Brand Image sebagai Variable Intervening pada Sosial Media Marketing TikTok terhadap Purchase Intention Produk Kosmetik Maybelline, studi kasus pada mahasiswi UIN Radentan Lampung. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan gaya hidup masyarakat Indonesia untuk membuat penampilan yang cantik dan menarik, maka semakin banyak pula masyarakat yang menggunakan kosmetik. Hal itu menyebabkan para produsen kosmetik bersaing secara ketat dalam memperebutkan market share atau pangsa pasar yang ada. Dengan kondisi persaingan yang sangat kompetitif dari para produsen kosmetik, menjadikan konsumen memiliki banyak alternatif pilihan untuk membeli kosmetik yang sesuai dengan keinginan mereka, dan seiring dengan kemajuan teknologi informasi menjadikan konsumen lebih kritis dalam membeli produk kosmetik untuk mereka konsumsi. Pemasaran yang memanfaatkan internet disebut dengan internet marketing atau electronic marketing. Salah satu media atau aplikasi pendukung kegiatan e-marketing yang sedang berkembang saat ini adalah media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok. Pemasaran melalui media sosial disebut social media marketing, yaitu suatu bentuk pemasaran menggunakan media sosial untuk memasarkan suatu produk, jasa, brand, atau isu dengan memanfaatkan khalayak yang berpartisipasi di media sosial tersebut. Dengan media sosial yang tersedia bagi jutaan orang di seluruh dunia, perusahaan dapat berinteraksi dengan pelanggan dari berbagai negara. Aplikasi TikTok tengah menjadi tren di dunia. Sejak aplikasi TikTok pertama kali diperkenalkan pada tahun 2016, kini jumlah pengguna aktif aplikasi TikTok sudah mencapai lebih dari 1 miliar di seluruh dunia. Aplikasi TikTok menjadi aplikasi yang paling banyak diunduh di seluruh dunia dengan kategori aplikasi non-game atau dilihat dari data per bulan Agustus 2020, serta telah diunduh sebanyak hampir 63,3 juta unduhan yang menunjukkan peringkat 1,6% dari Agustus 2019. Negara dengan jumlah pengunduh aplikasi terbanyak selama periode ini adalah Indonesia dengan 11% dari total unduhan. Di Indonesia pada era modern saat ini, kosmetik menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting, khususnya bagi konsumen wanita, terutama mahasiswa. Ini dilakukan agar mereka dapat menunjukkan identitas dirinya dalam komunitas maupun lingkungannya dengan menggunakan produk kosmetik. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya penjualan produk kosmetik, baik itu produk kosmetik dalam negeri maupun luar negeri, dari tahun ke tahun. Persaingan bisnis yang kian kompetitif ini menuntut perusahaan untuk terus menciptakan karakteristik yang berbeda pada produknya, baik itu dari segi packaging, jenis, serta bahan yang digunakan. Salah satu perusahaan yang telah menggunakan media sosial sebagai sarana pemasaran adalah Maybelline. Maybelline sekarang hadir kian bertambah di 100 negara, di mana Maybelline New York mempromosikan 200 lebih produk make-up kecantikan dalam berbagai warna yang cantik serta modern, dipadukan pada teknologi masa kini dengan kemahiran yang baru. Awards bergengsi diraih oleh produk Maybelline New York tidak di Indonesia saja, namun juga di dunia. Pada konteks penelitian ini, faktor sosial media marketing TikTok dapat mempengaruhi konsumen melakukan keputusan membeli. Berdasarkan prasurvei yang peneliti lakukan, pada konteks penelitian ini, faktor sosial media marketing TikTok dapat mempengaruhi konsumen melakukan keputusan membeli. Berdasarkan prasurvei yang peneliti lakukan pada mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung, sebanyak 64% dari 50 orang yang menjawab kuesioner menyatakan bahwa dengan adanya penjualan melalui TikTok Maybelline membuat mereka berminat untuk membeli produk kosmetik Maybelline, dan 36% dari 50 orang tersebut menyatakan hal sebaliknya. Hal ini sejalan dengan penelitian Endah Prihartini Haris Fauzi 2020 yang menyatakan bahwa sosial media marketing mempunyai pengaruh yang positif
dan signifikan terhadap minat beli smartphone Samsung. Dikatakan positif dikarenakan semakin baik sosial media marketing, maka akan semakin tinggi pula minat beli pada smartphone Samsung. Sedangkan dikatakan signifikan karena sosial media marketing memiliki keberartian dalam peningkatan minat beli konsumen. Adapun faktor lain yang diduga mempengaruhi minat beli konsumen pada penjualan sosial media yaitu brand image. Brand atau merek dewasa ini berkembang menjadi sumber aset terbesar bagi perusahaan. Suatu perusahaan beroperasi untuk mendapatkan profit atau keuntungan, juga untuk mempertahankan keberlangsungan hidup bisnisnya. Suatu perusahaan untuk memenangkan persaingan dituntut melakukan strategi pemasaran bagi produk-produk yang dihasilkan. Dalam kondisi semakin meningkatnya persaingan produk-produk sejenis dan perilaku konsumen yang cenderung ingin mencoba merek-merek baru yang dikeluarkan oleh perusahaan pesaing untuk mendapatkan kepuasan, manfaat yang lebih, dan memenuhi rasa ingin tahu terhadap merek tersebut. Citra merek atau brand image adalah sekumpulan asosiasi merek yang terbentuk dan muncul di benak konsumen ketika meningkatkan sebuah merek tertentu. Menurut Kotler dan Keller, mempersepsikan citra merek adalah proses di mana seseorang memilih, mengorganisasikan, dan mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti. Dari definisi tersebut, maka dapat diartikan bahwa brand image merupakan representasi dari keseluruhan persepsi terhadap suatu brand yang dibentuk dari informasi yang didapat dan dari pengalaman masa lalu terhadap merek tersebut. Brand image berperan penting bagi perusahaan karena jika citra merek dari suatu produk positif di benak konsumen, selain itu konsumen merasa cocok dengan produk, maka kemungkinan besar konsumen akan melakukan keputusan pembelian, bahkan akan melakukan repeat order terhadap produk tersebut. Jika citra merek suatu produk negatif di benak konsumen, maka konsumen tidak akan melakukan keputusan pembelian lalu mencari referensi lain, maka perusahaan perlu menjaga citra merek guna mempertahankan pelanggannya. Selanjutnya di bab 2, saya akan menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, serta hipotesis. Yang pertama, landasan teori tentang sosial media marketing. Di sini saya menggunakan teori stimulus organism response atau teori SOR. Teori SOR merupakan teori komunikasi sebagai singkatan dari stimulus organism response. Menurut teori ini, media massa amat perkasa dalam mempengaruhi penerima pesan. Teori SOR ini menggambarkan proses komunikasi secara sederhana yang hanya melibatkan dua komponen, yaitu media massa dan penerima pesan, yaitu khalayak. Namun, respon sesungguhnya juga dimodifikasi oleh organisme atau O yang stimulus dan penerima menganggapnya dengan menunjukkan respon sehingga dinamakan teori SOR. Proses komunikasi pada penelitian ini berdasarkan teori SOR adalah stimulus organism response. Hal ini dikarenakan objek dari penelitian ini adalah manusia yang jiwanya meliputi komponen-komponen sikap, opini, perilaku, kognisi, afeksi, dan konasi. Menurut teori SOR ini, dalam proses komunikasinya berkenaan dengan perubahan sikap adalah aspek how, bukan, what, dan why. Perubahan sikap bergantung pada proses yang terjadi pada setiap individu. Menurut Hosland tahun 1953 dalam McQuail mengatakan bahwa proses perubahan perilaku pada hakikatnya sama dengan proses belajar. Proses perubahan perilaku tersebut menggambarkan proses belajar pada masyarakat yang terdiri dari stimulus atau rangsang yang diberikan pada organisme yang dapat diterima atau ditolak. Yang kedua, apabila stimulus telah mendapat perhatian dari organisme atau diterima, maka ia mengerti stimulus ini dilanjutkan kepada proses berikutnya. Yang ketiga, setelah itu organisme melakukan stimulus tersebut sehingga menjadi kesediaan untuk bertindak demi stimulus yang telah diterimanya. Yang keempat, akhirnya dengan dukungan fasilitas serta dorongan dari lingkungan, maka stimulus tersebut mempunyai efek tindakan dari masyarakat tersebut atau perubahan perilaku. Teori ini mengatakan bahwa perubahan perilaku dapat berubah hanya apabila stimulus yang diberikan benar-benar melebihi dari stimulus semula. Selanjutnya, minat beli. Teori action reason theory of resonant
Action atau TRA. TRA menjelaskan tentang perilaku yang berubah berdasarkan hasil dari niat perilaku, dan niat perilaku dipengaruhi oleh norma sosial yang sikap individu terhadap perilaku. Menurut Dahl, Hill, Bird, Sportswood, dan Tapp 2013 halaman 123. Norma subjektif mendeskripsikan kepercayaan individu mengenai perilaku yang normal dan dapat mendeskripsikan kepercayaan individu mengenai perilaku yang dan dapat diterima dalam masyarakat. Sedangkan untuk sikap individu terhadap perilaku biasa berdasarkan kepercayaan individu atas perilaku tersebut. Menurut Lee dan Cottrell 2011 halaman 198, Theory of Recent Action yang dikembangkan oleh Atzen dan Fishbein menyatakan bahwa prediksi terbaik mengenai perilaku seseorang adalah berdasarkan minat orang tersebut. Minat perilaku didasari oleh dua faktor utama, yaitu kepercayaan individu atas hasil dari perilaku yang dilakukan dan persepsi individu atas pandangan orang-orang terdekat individu terhadap perilaku yang dilakukan. Sikap akan mempengaruhi perilaku melalui suatu proses pengambilan keputusan yang cermat dan memiliki alasan dan akan berdampak terbatas pada tiga hal, yaitu yang pertama, sikap yang dijadikan terhadap perilaku didasari oleh perhatian atas hasil yang terjadi pada saat perilaku tersebut dilakukan. Yang kedua, perilaku dilakukan oleh seorang individu tidak saja didasari oleh pandangan atau persepsi yang dianggap benar oleh individu, melainkan juga memperhatikan pandangan atau persepsi orang lain yang dekat atau terkait dengan individu. Selanjutnya, brand image. Citra adalah konsep yang mudah dimengerti tetapi sulit dijelaskan secara sistematik karena sifatnya abstrak. Sedangkan menurut Kotler dan Fox memang mendefinisikan citra sebagai jumlah dari gambaran-gambaran, kesan-kesan, dan keyakinan-keyakinan yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu objek. Citra terhadap merek berhubungan dengan sikap yang berubah, keyakinan, dan preferensi terhadap suatu merek. Menurut Acker yang dikutip dari bukunya A.B. Susanto dan Himawan, menjelaskan pengertian merek merupakan nama atau simbol yang bersifat membedakan seperti sebuah logo, cap, atau kemasan untuk mendefinisikan barang atau jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual tertentu, serta membedakan dari barang atau jasa yang dihasilkan para pesaing. Pada akhirnya, merek memberikan tanda mengenai sumber produk serta melindungi konsumen maupun produsen dari para pesaing yang berusaha memberikan produk-produk yang tampak identik. Selanjutnya, penelitian terdahulu tentang pengaruh sosial media marketing terhadap minat beli. Menurut penelitian Endah Haris Fauzi 2020 dan penelitian Delicia Tungka, Misaela M. Liardo, Seni Tio, dan Fido Iskandar 2020 pula, sosial media marketing mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat beli smartphone Samsung. Dikatakan positif karena semakin baik sosial media marketing, maka akan semakin tinggi pula minat beli pada smartphone. Sedangkan menurut hasil penelitian Kurniawati dan Nugraha 2015 menyatakan bahwa sosial media marketing tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli seseorang. Hal ini dikarenakan tidak semua pengguna Nyayur merupakan pengguna media sosial yang aktif. Namun, hal ini kembali didukung oleh penelitian Sardayo Hadi 2022 dan diikuti oleh penelitian Otisalonika 2022 yang menyebutkan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya, penulis mengambil kesimpulan bahwa sosial media marketing mempunyai pengaruh yang signifikan serta memiliki hubungan yang kuat terhadap minat beli. Selanjutnya, pengaruh sosial media marketing terhadap brand image. Menurut penelitian Hapsawati Tan 2017 dan penelitian Paulina Kristiani 2017, sosial media marketing berpengaruh terhadap brand image terhadap brand image.
Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan data statistik berupa original sample sebesar 0,158 bahwa pemasaran melalui media sosial dengan berikan pelayanan dengan menjawab pernyataan dari konsumen dengan sabar menggunakan bahasa yang sopan. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian Nurul Wahdini 2019, yaitu sosial media marketing tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap brand image pada pengguna media sosial Twitter yang diterapkan pada akun Twitter TTXL. Namun penelitian selanjutnya yaitu Chamrobi 2020 dan penelitian dari Sylvie Damayan 2021, sosial media marketing terbukti berpengaruh terhadap brand image. Penelitian selanjutnya yaitu pengaruh brand image terhadap minat beli. Menurut penelitian yang dilakukan Ikanita 2012 dan Hesti 2015 yang menyatakan bahwa variabel citra merek yang terdiri dari citra merek dan dari produk berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian Kalangi 2019 bahwa brand image tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lin 2007 dan Sakula 2011. Dalam penelitiannya juga membuktikan bahwa brand image memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan minat beli. Selanjutnya yaitu pengaruh brand image memediasi sosial media marketing dan minat beli. Menurut penelitian Keniko Jonathan 2021 dan diikuti penelitian Kevin Tan 2021, bauran promosi yang terdiri dari advertising, sales promotion, social media marketing, dan personal selling memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli pada Cikakek. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman 2015, yaitu brand image tidak berpengaruh terhadap social media marketing dan minat beli. Selanjutnya pengajuan hipotesis. Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah saya sebutkan, pengajuan hipotesis yang pertama yaitu sosial media marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Hipotesis yang kedua yaitu sosial media marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand image. Hipotesis yang ketiga yaitu brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Hipotesis yang keempat yaitu peran brand image memediasi sosial media marketing. Selanjutnya di bab 3, metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Dalam penelitian ini, rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antara variabel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasional dengan tujuan untuk mendeteksi sejauh mana variabel pada suatu faktor berkaitan dengan variabel lain berdasarkan pada koefisien korelasi. Selanjutnya populasi. Populasi merupakan wilayah yang digeneralisasi objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu serta diterapkan oleh peneliti yang selanjutnya dapat dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini yaitu mahasiswa pengguna TikTok di Indonesia. Mahasiswa Winra dan Intan pengguna TikTok yang sudah membeli produk Maybelline. Selanjutnya sampel. Sampel merupakan bagian dari anggota populasi yang diambil menggunakan teknik tertentu di mana sampel harus dapat menggambarkan kondisi dari populasi yang artinya kesimpulan dari hasil penelitian sampel harus merupakan bagian dari kesimpulan atas populasi tersebut. Teknik penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling dengan metode non-probability sampling, di mana pada saat pengambilan sampel tidak memberi kesempatan yang sama pada tiap anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Sedangkan teknik purposive sampling digunakan karena dalam penelitian ini akan meneliti sasaran sampel tertentu dari suatu populasi yang telah memenuhi kriteria khusus untuk dijadikan sebagai informasi dalam penelitian. Adapun kriteria sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama mahasiswa, yang kedua memiliki akun TikTok, yang ketiga mengetahui produk Maybelline, dan yang keempat pernah melihat produk Maybelline yang muncul pada
FYP atau for your page akun TikTok pengguna minimal 1 kali, dan yang terakhir sudah pernah membeli produk Maybelline minimal 1 kali. Selanjutnya itu sumber data. Yang pertama, data primer. Sumber data primer pada penelitian ini adalah responden yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner yang dibagikan oleh peneliti. Kumpulan data primer tersebut merupakan hasil dari jawaban responden yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diperoleh dari konsumen Maybelline. Yang kedua yaitu data sekunder. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai macam referensi seperti buku, jurnal penelitian tentang sosial media marketing, online consumer review, keputusan pembelian, serta internet. Sehingga dapat dikatakan bahwa data sekunder ini merupakan kumpulan informasi yang berasal dari sumber yang sudah ada. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, kuesioner. Teknik ini digunakan karena jumlah responden yang lebih luas dan bersifat general, sehingga metode pengumpulan data dilakukan dengan menyiapkan pernyataan yang disusun secara sistematis oleh peneliti. Selanjutnya yang kedua, skala pengukuran variabel. Pada penelitian ini, skala yang digunakan adalah skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur pendapat, persepsi, dan sikap individu atau kelompok mengenai suatu fenomena sosial. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.